Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan fajar suara kebenaran. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Saya akan membacakan susunan pelayanan Maras Suara Kebenaran Bapak Radmin, dilanjutkan dengan pujian pembuka Bu Risma, doa pembuka Bu Yohani, pujian mengiringi baca firman Pak Gatot yang akan membacakan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Bu Endang, pujian setelah baca firman Pak Radmin, pujian mengiringi renungan Bu Mei, renungan akan disampaikan oleh Bapak Harno, dan pujian setelah renungan Pak Purwati. Selanjutnya ada masa jeda, nanti pujian mengiringi doa syafaat Mas Yoyo, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Endang. Demikian susunan pelayanan sementara. Mari kita masuk ke dalam saat hening. Kita satukan hati kita siap mendengarkan sabda Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Monggo Pak Radmin dan selanjutnya selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah matikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Monggo dilanjut. Iya.
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Anak-anakmu dapat bangun pagi, dapat tidur nyenyak, dapat beristirahat dengan keluarga kami masing-masing. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan di dalam pelayanan ini hamba-hamba-Mu Engkau kuduskan Tuhan. Kiranya di dalam pelayanan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allahku yang dahsyat, Allahku yang Maha Kuasa. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam segala aktivitas kami, Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini berpelayanan, Bapak Radmin, Bu Risma, Pak Gatot, Pak Harjono, Bu Mei, Pak Purwati, Mas Yoyo, Engkau Bu Endang, Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan pengendali net pertama Mbak Senja dan kedua Pak Kasino juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu Bapak Harno yang pada pagi hari ini akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Berikan roh pewahyuan Tuhan. Kiranya firman-firman yang Bapak Harno sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dapat menjadi bekal di dalam kami seharian beraktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau proteksi media yang kami gunakan untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Baik RPU, baik listrik, baik HP, baik pesawat yang kami gunakan, semuanya Engkau proteksi Tuhan. Kiranya semua ini Engkau sendiri yang memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti Tuhan, dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini belum dapat hadir, mungkin masih tidur Tuhan, Engkau sendiri yang membangunkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini mungkin lemah tubuh Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan menjamah, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan dengan bilur-bilur darah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin lemah di dalam perekonomian, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mengadakan, Engkau sendiri yang akan memberikan solusi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mulai undur diri Tuhan. Kami percaya dengan tangan-Mu, Engkau yang menggandeng, Engkau yang menggendong, supaya mereka dapat bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Bu Endang yang
nanti akan menyampaikan doa-doa pergumulan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau sendiri pasti mendengar dan pasti menjawabnya sesuai dengan waktu yang sudah Engkau rencanakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada pagi hari ini membacakan sabda firman-Mu, Bu Endang, Tuhan. Kiranya kami yang mendengarkan dapat merenungkan dan melakukan firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua di dalam pelayanan ini. Bu Risma, Bu Yani, Pak Gatot, Pak Latmin, Pak Adono, Bu Endang, Mas Yoyo, Mbak Senja, dan Pak Kasino, semuanya, Bapak Ibu, grup suara kebenaran, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini tiada sempurna, tapi kami percaya Engkau sendiri yang menyempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya, 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 amin. Asmat pun Gusti yang ngiringi pembacaan firman Tuhan. Isinya kabar kabingaan winangsit kanjining pangeran Jagyasrana sukapiwulan margining kautaman imen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat keras winelesno dining sabdaning kang makwasa yang dosa ya samyom ratobat nampenan keramat imen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lesah sinung libur nyotos karana kuasaning sang sabda wewatekan mindak utama wakekas ing pradaya imen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami Shalom Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dalam perikop Hari Tuhan. Ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh
peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 5. Mereka sengaja tidak tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Perikop
Selanjutnya penutup. Ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18 ayat terakhir. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18 yang sudah dibacakan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, kami haus akan firman-Mu. Berkata-katalah Bapa melalui mulut hamba-Mu ini. Sehingga apa yang boleh kami terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sendiri yang berkarya. Sehingga apa yang boleh kami dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu ini Bapa. Apa yang boleh kami terima pada pagi hari ini hanya kehendak Tuhan saja. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Firman-Mu boleh kami terima. Kami siap mendengarkan Bapa. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan menerima berkat dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18 yang sudah dibacakan hambanya Ibu Endang Setiawati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diberi judul bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia sejak awal lahir pasti akan bertumbuh hingga menjadi dewasa. Ketika masih bayi, juga masih butuh tuntunan dari orang tua. Dan bahkan hingga besar, masih dituntun oleh orang tua. Namun yang menunjukkan orang itu dewasa adalah ketika orang tersebut telah lepas dari tanggung jawab dan menjadi mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Di dalam iman orang percaya seharusnya juga demikian. Di mana ketika awal pertobatan atau lahir baru masih membutuhkan tuntunan atau bayi rohani yang perlu disusui. Namun iman orang percaya yang sehat secara rohani haruslah terus bertumbuh hingga dirinya mampu melakukan secara mandiri aktivitas dan tanggung jawab imannya di dalam Tuhan. Artinya orang percaya tidak boleh tidak bertumbuh. Karena jika tidak bertumbuh maka imannya tidak sehat secara rohani atau sakit rohani dan bahkan bisa mati.
Oleh sebab itu, kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertumbuh dalam iman secara rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang bertumbuh adalah bukan hanya ingin mengenal Tuhan lagi, tetapi iman yang juga memperkenalkan Tuhan lewat hidup kita. Ini juga tertera di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, begitu juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Jika kita baca ayat ini, artinya iman itu wajib atau harus bertumbuh dan bertumbuh dalam iman yang sehat, sehingga menjadi iman yang dewasa secara rohani di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21, di mana Yesus menegaskan orang yang di dalam Tuhan atau orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Artinya, iman orang percaya yang bertumbuh dengan baik adalah menjadi gambaran Tuhan dalam hidupnya atau memperkenalkan Tuhan lewat kehidupannya. Diperkenalkan sama Tuhan lewat hidup kita. Ada banyak orang percaya pada zaman sekarang justru tidak menunjukkan atau tidak memperkenalkan Tuhan di dalam hidupnya. Justru hanya menonjolkan pribadi atau diri sendiri. Sangat penting bagi kita bahwa apapun aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan harus menunjukkan atau memperkenalkan dengan Tuhan. Artinya, sebagai orang percaya yang bertumbuh dengan baik, pasti memiliki prinsip kebenaran di dalam Tuhan. Harus kita pegang teguh dalam iman percaya kita. Maka ketika kita memegang teguh kebenaran yang sesuai dengan firman-Nya, secara otomatis kita memperkenalkan Tuhan lewat hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang bertumbuh adalah iman yang bukan hanya diberkati, tetapi iman yang memberkati, menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa orang yang bertumbuh di dalam Kristus itu memiliki mental yang memberi dan bukan hanya menerima. Artinya, orang yang bertumbuh dalam iman yang sehat, maka secara otomatis akan memiliki mental yang menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Pasti berdampak
Artinya orang yang bertumbuh haruslah memiliki mental yang bukan hanya menerima. Ada banyak orang percaya zaman sekarang bahkan tanpa terkecuali orang-orang yang sibuk di dalam pelayanan masih memiliki mental yang demikian. Hanya menerima. Oleh sebab itu, tidak sedikit kita melihat ada banyak orang percaya zaman sekarang memiliki iman yang berharap bukan kepada Tuhan lagi. Berharap bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada manusia. Oleh sebab itu pastikan kita memiliki mental yang memberi, bukan hanya menerima. Karena memberi artinya kita sudah memiliki atau sudah menerima berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mental bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Tertera di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan yang sehat adalah memiliki mental untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-28 ini dengan tegas bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang seharusnya kita layani, justru Dia datang untuk melayani kita. Ada banyak orang percaya zaman sekarang justru keinginannya untuk dilayani saja. Datang beribadah ingin dilayani. Datang ke persekutuan ingin dilayani. Dan sebagainya. Inilah yang tidak sedikit kita lihat zaman sekarang. Di mana orang-orang percaya inginnya hanya dilayani. Ayat firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, saudaraku, bahwa orang yang hidupnya benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan akan secara otomatis memiliki mental untuk melayani semua orang. Karena kita tidak sadar atau kita sadar bahwa kita tidak pantas untuk dilayani, tetapi melayani. Karena Yesus Kristus Tuhan kita telah menjadi teladan bagaimana seharusnya orang percaya bertindak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pastikan iman kita benar-benar bertumbuh, berkembang. Karena tanpa pertumbuhan, maka iman kita lambat laun akan semakin berkurang. Dan bahkan iman kita akan mati. Oleh sebab itu pastikan kita terus menumbuhkan iman kita. Sehingga kita bukan hanya mengenal Tuhan saja,
tetapi memperkenalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terjemahkan hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki pertumbuhan iman yang benar, maka kita akan memiliki mental yang memberi dan bukan hanya menerima. Dan jika memiliki mental memberi, maka secara otomatis juga kita akan memiliki mental melayani dan bukan hanya dilayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kita supaya bertumbuh, berkembang, bukan hanya seperti bayi yang harus disusui. Namun mari kita terjemahkan di dalam kehidupan kita menjadi dewasa. Iman kita bertumbuh menjadi dewasa, sehingga di dalam kedewasaan iman kita bukan hanya menerima, tapi kita menjadi saluran berkat, memberi bagi orang lain. Sehingga apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kitalah yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi pencerahan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang boleh kita terima pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh, berkembang. Iman kami tidak akan punah, tidak akan mati, karena kami selalu berdekatan, berdampingan, selalu bersekutu dengan Tuhan, supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Bukan kami menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya menerima, meminta, namun kami menjadi anak-anak Tuhan yang harus memberi, menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.